Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumil hadha ila yaumil ba'ts wa nahdoh. Yang terhormat Bapak dosen azawwa dan yang kami hormati teman-teman kelas manajemen pendidikan Islam. Dan yang kami hormati Mas Imron yang sedang di Thailand. Tidak kami ikut tersertakan, tetap kami cantumkan namanya. Dalam kesempatan ini kami akan mepresentasikan tugas kami, yaitu manajemen pendidikan Islam dalam berkomunikasi. Bagaimana cara seorang kepala sekolah komunikasi yang baik terhadap guru-gurunya dan seorang guru berkomunikasi bersahabat dengan anak didiknya. Karena bagaimanapun manusia sudah sunatullah ditakdirkan oleh Allah adalah menjadi manusia yang berkomunikasi, manusia yang berhubungan, saling berhubungan, menjalin antar sosial. Sehingga dengan adanya komunikasi ini, sekolahan kelihatan anggun, sekolahan kelihatan tampak bahagia karena komunikasinya yang baik. Karena komunikasi adalah ruh dari kehidupan tersebut. Coba bayangkan kalau kepala sekolahnya kok diem baik, kalau marah melotot tanpa bisa mengambil hatinya seorang guru, maka ya bisa-bisa guru-guru tersebut merasa kecewa, merasa hatinya kurang bahagia, meskipun tunjangan bisa gede, senajan bisa gede, tapi ngeki kok tiap kaploknya bayaranmu. Ini tidak komunikasi yang Islami, tidak komunikasi sesuai ajaran Islam, sehingga tidak layak. Oleh sebab itu harus adanya tata caranya, bagaimana menjalin komunikasi yang baik itu, pengertian komunikasi dalam organisasi itu bagaimana, sehingga perlu istilah komunikasi organisasi. Dalam bahasa Latin, pengertian komunikasi organisasi itu mempunyai bahasa organizer. Artinya organisasi yang selara, berarti mempunyai panduan, mempunyai bagian-bagian yang satu sama lainnya itu saling bergantungan. Saya membutuhkan Anda dan Anda membutuhkan saya. Begitu pula seorang guru membutuhkan murid, murid juga membutuhkan guru. Saling bergantungan antara para ahli ilmu dan orang yang membutuhkan ilmu. Ada lagi yang menyebut itu merupakan panduan sistem. Ada juga yang menamakannya itu sarana, atau juga diartikan bahwa organisasi sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu untuk mencapai tujuan bersama ya jalannya komunikasi. Pokoknya komunikasi lah, modal omong dok. Bagaimana membahagiakan hatinya. Sedangkan konsep komunikasi yang pertama adalah proses. Proses adalah suatu sistem yang terbuka, yang dinamis, menyesuaikan, yang melibatkan dan saling menukar informasi antara satu dengan satu yang lain. Antara anggota-anggotanya harus berkomunikasi. Ini ada pesan apa dikomunikasikan, ada kritikan apa dikomunikasikan, sehingga dalam manajemen pendidikannya sangat berjalan.
bisa berjalan karena adanya komunikasi. Yang kedua adalah pesan. Misal seorang direktur atau seorang ketua yayasan ketika mendapatkan pesan dari atasannya lain atau mendapatkan pesan-pesan bantuan atau bagaimana, maka harus dikomunikasikan dengan guru-guru yang lain, diperjelas sehingga tidak ada prasangka yang buruk, apalagi memprasangkai ketua yayasannya sendiri, kepala sekolahnya sendiri. Jangan gini bantuannya dipek tuane dhewe iki. Karena harus ada pesan atau pesan dari wali murid kepada gurunya tentang kritikan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Bila mana seorang guru yang kebetulan rumahnya dekat, muridnya mendapatkan pesan dari wali santri, wali murid atau wali siswa, diaturkan kepada kepala sekolah, terus dimusyawarahkan. Misal kurang bangku atau bangkunya keroyokan terus murid-murid, maka seorang kepala sekolah bagaimana mencarikan donatur untuk membeli bangku. Yang ketiga adalah hanya jaringan yang luas. Tentunya sebagai seorang kepala sekolah itu tidaklah mudah. Di samping dia pintar, dia cerdas, dia mempunyai wawasan yang tinggi, mempunyai pengalaman, mempunyai kerabat, mempunyai karib kerja, jaringan kerja yang luas di luar daerah, di luar pulau atau di luar negara. Seperti Unisula ini sudah mempunyai jaringan yang luas, sehingga mahasiswanya itu kalau mau sekolah di Thailand ya juga bisa, sekolah di Uzbekistan juga bisa, atau di Australia juga bisa, karena adanya jaringan dari ketua yayasan, ketua rektor dan lainnya. Dengan jaringan yang tersebut sehingga menjadikan gurunya, siswanya itu berprestasi semua. Sebab apa? Sebab kepala sekolahnya mempunyai jaringan yang luas. Yang keempat adalah keadaan saling tergantungan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, harus berkomunikasi karena bagaimanapun kita saling bergantungan antara guru dan siswa atau siswa dengan murid. Oh, siswa sama murid sama aja deh. Kalau siswa dengan kepala sekolahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan pemaparan yang kedua oleh saudara Latif Mutab. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu komunikasi organisasi pendidikan. Komunikasi dalam dunia pendidikan itu sangat kompleks. Karena apa? Karena terdapat berbagai unsur. Misalnya seorang pemimpin, terus tenaga pengajar, karyawan, dan murid, mahasiswa, yang semua itu saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, komunikasi tenaga pengajar dengan siswa itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Biasanya komunikasi yang terjadi tidak hanya dalam kelas saja, namun terjadi juga di luar kelas. Nah, komunikasi yang baik antara tenaga pengajar dan mahasiswa atau dengan muridnya atau staf dengan pimpinan yang lebih tinggi serta stakeholders yang ada pada lingkungan itu dapat meningkatkan kepuasan semua pihak, dan selanjutnya diduga akan dapat memperbaiki mutu lulusan dan produktivitas akan meningkat. Terus efektivitas komunikasi organisasi pendidikan. Dalam prosesnya, bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial untuk mentransmisikan atau
menyampaikan perasaan atau informasi, baik yang berupa ide-ide, komunikasi, atau gagasan-gagasan dalam rangka mempengaruhi yang lain. Agar komunikasi berjalan efektif, komunikator hendaknya mampu mengatur aliran pemberitaan ketiga arah, yakni ke bawah, ke atas, dan ke samping atau mendatar. Bagi setiap orang atau kelompok dalam organisasi hendak untuk berkomunikasi dengan setiap orang atau kelompok lain, dan untuk menerima respon sikap itu diminta oleh komunikator. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.